Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-67, yaitu Al-Islam, Dinul Kamil, agama yang sempurna. Tentang kesempurnaan Islam telah digambarkan dalam pembahasan yang sebelumnya, yaitu Syumuliyatul Islam dan Khasasihul Islam. Juga nanti akan dibahas di materi Tabiatul Islam. Namun jika kita simpulkan, kesempurnaan Islam ini paling tidak mencakup dua komponen pokok, yaitu kesempurnaan dalam akidah dan syariah. Akidah Islam adalah akidah yang sempurna. Ia adalah akidah yang bersifat sabitah, pasti, tetap, stabil, kokoh, mantap, mapan, permanen, tidak berubah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis samatu ti ukulaha kullahinim bi idni Rabbiha wa yadribullahul umsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim, Quran Surat ke-14 ayat 24-25. Akidah Islam bersifat pasti, tetap, stabil, kokoh, mantap, mapan, permanen, tidak berubah dari sejak masa Nabi dan Rasul pertama diutus pada manusia sampai saat ini. Intisarinya adalah kalimat La ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melain aku. Sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya, Quran Surat ke-21 ayat 25. Maka jika ada agama yang dinisbatkan pada para rasul namun akidahnya menyimpang dari akidah tauhid ini, bisa dipastikan agama tersebut pastilah agama yang batil dan telah menyimpang. Oleh karena itulah Islam menolak ajaran Trinitas yang dianut oleh kaum Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa innamal masihu Isa ibnu Maryama Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salasatul tahu khairul lakum innamallahu ilahu wahidun subhanahu an ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu pada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga.
berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat ayat 171. Islam pun menolak pengakuan keimanan orang-orang Yahudi yang mendakwa mencintai dan beriman pada Allah Ta'ala, tetapi tidak mau beriktibar atau mengikuti Rasul terakhir Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman tentang sikap orang-orang Yahudi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum yuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran, Quran Surat ketiga ayat 31. Jadi akidah Islam itu tidak terpengaruh situasi dan kondisi, tidak tercampur pikiran manusia, tidak akan berubah sepanjang masa. Ajaran iman pada Allah, malaikat, para rasul, kitab-kitab, dan hari akhir tidak akan pernah berubah. Berikutnya mengenai komponen syariah. Syariah Islam adalah syariah yang sempurna. Kesempurnaannya terletak pada karakternya yang unik, yakni mencakup sisi yang bersifat sabitah, pasti, tetap, stabil, kokoh, mantap, mapan, permanen, tidak berubah, dan mencakup sisi yang bersifat murunah, lentur, luas, dan fleksibel. Mengenai hal ini, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, sistem Islam mampu menyatukan keduanya dalam sebuah kombinasi yang menakjubkan dan meletakkan keduanya pada dudukannya masing-masing. Sabar di dalam persoalan yang memang harus lestari, sementara murunah di dalam hal yang memang harus berubah dan berkembang. Karakteristik ini hanya ada dalam risalah Islamiyah dan tidak akan terdapat dalam agama atau karya manusia yang lainnya. Dalam hal kesabatan dan kemurunahan syariat Islam, lanjut Syekh Qaradawi, kita dapat memberikan batasan sebagai berikut. Sabar dalam hal sasaran dan tujuan, sementara murunah dalam hal sarana, wasilah, dan cara atau teknik uslub. Sabar dalam hal kaidah-kaidah fundamental atau pokok, sementara murunah dalam furuk dan masalah-masalah juz'iyat atau bagian-bagian atau cabang. Sabar dalam hal nilai-nilai din dan akhlak, sementara murunah dalam hal-hal keduniaan dan ilmu. Dalam kitab Ighadsatul Lahfan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu yang pertama, hukum yang tidak akan berubah, baik oleh zaman, tempat, dan oleh ijtihad imam, seperti wajib perkara yang wajib, haramnya perkara yang haram, dan hudud yang sudah ditetapkan terhadap masalah-masalah kriminal. Ini semua tidak mungkin dapat berubah dan tidak ada ijtihad yang mampu menentangnya. Yang kedua yaitu hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berkenaan dengan waktu, tempat, dan situasi, seperti jenis dan kadar taksir atau hukuman terhadap perilaku kriminal yang tidak disebutkan jenis hukumannya oleh syariat. Dalam hal ini Allah Ta'ala memberikan keleluasaan sesuai maslahat. Guna memperjelas pembahasan ini, perhatikanlah dengan bagan berikut ini. Contoh karakter sabat dan murunah ajaran Islam. Sabat yaitu Islam memerintahkan musyawarah. Yang murunahnya adalah teknis musyawarah tidak diatur dan diserahkan pada kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu sabat Islam memerintahkan untuk menghukumi manusia secara adil. Murunahnya bentuk dan teknis pengadilan tidak ditentukan. Hakim tunggal atau kolektif, berjenjang atau terpusat, perlukah pemisahan pengadilan pidana dan perdata, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Itulah tadi teman-teman materi ke-67, yaitu Al-Islam Dinul Kamil atau agama yang sempurna.
Mudah-mudahan semuanya yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.